Hai para GP Mania, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama kita Jiwa Sport News yang akan membahas putar perkembangan dunia balap khususnya MotoGP. Sirkuit Mandalika memiliki fakta menarik yang telah diakui oleh para petinggi MotoGP. Salah satunya adalah pemandangan matahari terbenam atau sunset yang diklaim menjadi salah satu yang terindah di dunia. Promotor MotoGP Dorna Sports baru-baru menyempatkan waktu untuk melihat persiapan sirkuit Mandalika yang bakal menjadi tuan rumah MotoGP 2022. Melihat pemandangan di sekitar sirkuit Mandalika itu, banyak para petinggi Dorna Sport yang terpukau akan keindahan trek baru Indonesia tersebut. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Kadif Operasional MGPI, yakni Dandi Lato. Dia menyampaikan bahwa Dorna Sport sempat memberikan sanjungan terhadap keunggulan di sirkuit Mandalika, yang mana salah aset menonjolnya yakni keindahan matahari terbenam. Semakin dia sedikit sunset, view-nya langsung beda banget. Dan itu yang Dorna bilang, pemandangan sunset sirkuit Mandalika adalah salah satu yang terbaik di dunia, kata Dan kepada awak media di sirkuit Mandalika, Kamis 14 Oktober 2021. Namun begitu, para pembalap tidak akan merasakan atmosfer keindahan itu saat memacu tunggangannya. Pasalnya mereka akan berada di atas lintasan pada siang hari. Nantinya para pembalap akan melewati 17 tikungan dengan karakter yang belum pernah mereka cicipi sebelumnya. Mengingat itu adalah pertama kali mereka memacu kuda besinya di atas trek Mandalika. Sesuai dengan jadwal, Marc Marquez dan kawan-kawan mencicipi sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret 2022. Dengan demikian, para rider bisa menjajal langsung 17 tikungan yang menyuguhkan pemandangan indah tersebut. Tak hanya rider, keindahan sekitar Mandalika akan dapat dilihat oleh masyarakat luas, bahkan seluruh dunia. Mengingat pemandangan Mandalika juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta MotoGP untuk datang langsung ke Indonesia. Tentunya diharapkan sirkuit Mandalika bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia dari berbagai sisi. Sirkuit Mandalika yang menjadi tuan rumah MotoGP itu pun diharapkan juga mampu menjadi cara untuk mengenalkan Indonesia ke dunia. Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, ini Bambang Susatyo mengatakan sudah melakukan perbincangan dengan pihak Federation International Motors, FIM, untuk penyelenggaraan World Superbike, WSBK, dan MotoGP sesuai jadwal. Bahkan pria karib disapa Bang Sot itu sudah mengirim surat kepada pihak FIM mengenai digelarnya balapan bergengsi tersebut. Kami harapkan pada tanggal 1921 November 2021, itu untuk World Superbike bisa dilaksanakan termasuk juga penyelenggaraan MotoGP tahun depan pada Maret, kata Bamsot di Jakarta. Bamsot menambahkan FIM itu tinggal membutuhkan penegasan dari Indonesia untuk kesiapan menggelar balapan bertaraf internasional tersebut. Tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Presiden FIM, mudah-mudahan 1 hingga 2 hari ini akan mendapatkan jawaban yang diharapkan, Ibu Bamsot. Sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, memastikan ajang World Superbike Championship, WSBK, November 2021 dan MotoGP Maret 2022 tetap bisa terselenggara di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB. Menpora Zainuddin Amali meminta masyarakat pencinta olahraga tidak perlu takut lagi dengan respons Badan Anti-Doping Dunia, wadah yang baik dan solutif. Menpora Zainuddin Amali yakin event internasional tetap berjalan dan Indonesia bisa menjadi tuan rumah. Mereka memahami situasi yang terjadi di Indonesia pada 2020 dan mereka berharap PON XX berlangsung dengan baik dan sampel-sampel tes doping di PON bisa memenuhi perencanaan TDP 2021. Itu artinya tidak ada larangan dan lain sebagainya, ujar Menpora Zainuddin Amali dilansir dari laman kemenpora.go.id.
Hai para GP Mania, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama kita Jiwa Sport News yang akan membahas putar perkembangan dunia balap khususnya MotoGP. Bos Yamaha Lin Jarvis membeberkan alasannya timnya tidak berhasil menggondol gelar juara pada MotoGP 2020. MotoGP 2020 memang bukan musimnya tim Yamaha. Beruntung nama tim Garpu telah diselamatkan oleh Petronas Yamaha SRT. Pembalap MotoGP dari tim Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, sedikit menyelamatkan muka pabrikan asal Jepang ini lewat raihan runner-up MotoGP 2020. Di sisi lain, gelar juara dunia MotoGP 2020 sendiri disabet oleh pembalap Suzuki S-Star Joan Mir. Diperkuat pembalap-pembalap sangar seperti Valentino Rossi dan Maverick Vinales. Akar penampilan kurang baik Yamaha di MotoGP 2020 masih menimbulkan tanda tanya besar. Belakangan bos Yamaha Lin Jarvis akhirnya membongkar biang dibalik hasil kurang maksimal di MotoGP 2020. Dibongkar oleh Lin Jarvis, hasil buruk Yamaha pada MotoGP 2020 berasal dari kurang berhasilnya proses pengembangan motor baru mereka. Membahasnya lebih dalam lagi, Jarvis mengaku bahwa kondisi motor semakin buruk lagi setelah mendapatkan masalah pada bagian katup. Tahun lalu, kami tidak menjadi juara karena pengembangan motor baru tak menunjukkan hasil yang diinginkan, ungkap Jarvis dilansir juara.net dari Speedweek. Kemudian ada juga masalah katup, itulah dua kekurangan yang menghambat kami tahun lalu, sambung si bos Yamaha di MotoGP. Tak seperti tahun lalu, Yamaha kali ini mengamuk pada MotoGP 2021. Kendati tidak semua pembalapnya moncer, performa luar biasa Fabio Quartararo sudah cukup untuk membuat Yamaha tersenyum. Baiknya performa Yamaha pada MotoGP 2021 diyakini Jarvis berasal dari faktor Fabio Quartararo sendiri dan kualitas motor mereka. Saya pikir keunggulan utama kami adalah salah satu pembalap kami sangat cepat, ujar Jarvis menyangkut penampilan Fabio Quartararo pada MotoGP 2021. Dia, Quartararo, sangat konstan dan bahagia. Keunggulan kami tahun ini adalah Fabio kembali menemukan kepercayaan diri dan cara untuk cepat. Motornya juga bekerja baik, sambungnya. Terlepas dari hal itu, Quartararo kini tengah memimpin klasemen sementara MotoGP 2021 dengan 254 poin. Menyisakan 3 sesi balapan lagi, Quartararo praktis menjadi kandidat terkuat juara dunia musim ini. Di sisi lain, Valentino Rossi kembali membuat pernyataan terkait karier balapannya di dunia MotoGP. Sudah membulatkan tekad untuk pensiun tidak otomatis membuat Valentino Rossi siap menjalani balapan terakhirnya di MotoGP. Valentino Rossi telah mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari MotoGP pada awal Agustus lalu. Tren hasil negatif yang terus terjadi membuat Valentino Rossi memilih gantung helm pada akhir musim ini. Rossi terlihat tenang saat memberitahukan pilihannya tersebut dalam konferensi pers. Namun seiring dengan berjalannya waktu, The Doctor merasakan perasaan yang berbeda. Rossi belum siap menjalani balapan terakhirnya di MotoGP yang akan berlangsung pada 14 November mendatang di Valencia. Saya sedikit paranoid tentang Valencia, kata Rossi kepada DAZN dikutip dari Motorsport. Saya kira saya belum siap untuk itu. Di Austria setelah mengumumkannya, keputusan itu belum memengaruhi saya. Tetapi di sana, Valencia akan sulit karena setelah itu kehidupan saya akan berubah, saya tidak menjadi pembalap MotoGP lagi. Ini tidak akan mudah, tetapi akan menjadi momen yang indah. Sudah banyak pesan yang masuk kepada saya untuk pensiun sejak 15 tahun lalu, tetapi saya tidak tertarik. Rumor pensiunnya Rossi dari MotoGP sudah berembus sejak lama. Rossi sempat dikabarkan akan hijrah ke ajang Formula 1 pada 2006 setelah beberapa kali terlibat tes dengan Ferrari. Begitu kuatnya kabar rencana kepindahan Rossi ke F1 sampai membuat Yamaha merekrut bintang baru dalam diri Jorge Lorenzo. Langkah yang kurang diapresiasi The Doctor. Pada akhirnya Rossi memilih bertahan di MotoGP. Sempat mengalami pusat gelar. Rossi menambah titelnya menjadi 9 gelar juara dunia dengan kemenangan pada musim 2008 dan 2009. Saya tidak menukar motor dengan mobil pada 2006. Karena saya berpikir untuk berlomba di MotoGP selama mungkin agar tidak ada penyesalan, ujar Rossi.